Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dari tim Jejak Paku Alam. Kali ini kita akan coba investigasi kembali tempat-tempat bersejarah yang masih banyak belum terungkap. Kita sekarang berada masih di wilayah Gunung Tampomas, lereng Gunung Tampomas. Tepatnya kita berada di Blok Cimutan, Dusun Cilumping, Desa Cikurubu, Kecamatan Buah Dua, Sumedang. Kita akan coba mengungkap misteri dari situs-situs yang ada di wilayah ini. Ini yang namanya ini mata air Cimutan. Mata air Cimutan yang langsung dari Gunung Tampomas. Nih airnya, sumber airnya masih murni, masih asri, masih segar. Ke arah kanan kita itu, ke arah itu kanan depan itu Gunung Tampomas. Jadi kita berada di lerengnya. Baik, kita coba menuju ke lokasi selanjutnya yang konon katanya ada makom tokoh tokoh dahulu. Kita coba investigasi. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dikubur semua. Izinnya restunya. Sudah lagi. Insya Allah kita akan coba investigasi ini wilayah di investigasi malam. Kita coba seperti biasa acaranya. Kita seperti biasa doa bersama. Setelah itu kita interaksi. Nanti hasilnya kita simpulkan. Kurang lebihnya untuk acara di siang hari ini kita lanjut ke malam. Baiklah, kita buka acara malam dengan doa bersama. Meskipun kita singkat untuk mempercepat waktu, juga menjaga privasi.
Seperti biasa, sebelum ke acara interaksi, kita pembukaan dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk juga rahmatnya, terkhusus kepada saya selaku tim Jejak Paku Alam. Kita lanjut ke pembukaan alam, supaya terkoneksi ke masa lampau, agar saya bisa membuka tabir tempat ini, sekalian mengaktifkan kembali energi kewingitannya. Kita jelaskan saja hasil koneksi dengan alam sekitar ini. Pertama, tempat ini adalah sebagai medang kahyang, yaitu tempatnya para resi sebagai pendamping dari kerajaan wilayah atau medang Kamulan. Kita kupas dulu sedikit mengenai adat tradisi orang tua dahulu yang berkelanjutan sampai datangnya para penjajah yang menghilangkan adat istiadat tradisi di wilayah Nusantara. Tatanan dan sistem yang dianut oleh orang terdahulu yaitu Tritangtu atau 3 penentu di dalam berkehidupan. Yang pertama ada yang disebut Karsian. Karsi artinya ilmu. Mereka ini tugasnya sebagai pemimpin keagamaan, juga pemberi kebijakan kepada para ratu atau raja. Otoritas mereka yaitu kerajaan Karsian yang mendiami 5 titik, yaitu titik timur sebagai Cipaku Perak atau tempatnya kesucian, titik selatan sebagai Cipaku Tembaga atau tempatnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, titik barat sebagai Cipaku Emas, dan ini sebagai lambang kemakmuran atau kejayaan. Dan titik utara sebagai Cipaku Besi atau Tarum. Ini berkaitan dengan material atau aset atau yang lainnya. Dan yang di tengah adalah pusat pengendalinya atau kerajaan Karsian yang dipimpin oleh Prabu Resi. Selanjutnya yang disebut Karatuan. Otoritasnya di wilayah yang telah ditentukan sebagai paku alam. Yang ketiga disebut Karamaan, yaitu rakyat dan wilayahnya. Itulah yang disebut Tritangtu atau 3 penentu secara tatanan dan sistem pemerintahan, sistem berkehidupan. Secara sistem atau tatanan keagamaan, mereka di sini mengenal Buana Nyungcung, tempat bersemayamnya Sang Hyang Kresa. Itu posisinya ada di segitiga yang paling atas. Yang selanjutnya disebut Buana Tengah sebagai tempat makhluk-makhluk semua termasuk manusia. Dan yang paling bawah itu disebut Buana Larang. Secara singkatnya itu penjelasan supaya kita bisa memahami apa yang akan kita ungkap yang berkaitan atau berhubungan dengan ketokohan di wilayah
ini. Kita lanjut ke acara interaksi dengan tokoh-tokoh yang ada di Gunung Tompo Omas, tepatnya di wilayah Kerajaan Medang Kahiyang. Di sini kita juga mencoba dengan referensi-referensi dari kitab kuno Carita Parahyangan, juga catatan Bujanga Manik, kita sinkronkan atau kita selaraskan dengan olah rasa atau olah batin. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasan hasil dari interaksi. Yang pertama, kita berinteraksi dengan tokoh yang awal di tahun Masehi saja. Karena di sini sangat banyak tokoh-tokohnya dari sebelum Masehi nyampe ke zaman Masehi. Kita ambil yang awal di Masehi saja. Yang pertama, alhamdulillah wa syukurillah, kita dijumpakan dengan Prabu Resi Daniswara atau Prabu Resi Sumaradira, di mana beliau menempati atau menjadi raja dari Medang Kahiyang sekitar tahun 289 Masehi. Sebagai pendamping dari Medang Kamulan, pada waktu itu kerajaannya disebut Kerajaan Salakanagara. Dan yang menjadi Raja Salakanagara pada waktu itu yaitu Prabu Dewawarman VI atau Prabu Ganayana Dewa Lingga Bumi. Dan beliau ini adalah masih saudara lain ibu. Kalau Prabu Ganayana Dewa Lingga Bumi atau Dewa Warman VI, itu ibunya adalah Mahisa Suramardini, putrinya dari Raja Salakanagara IV, Prabu Dewa Warman IV. Sedangkan kalau Prabu Resi Daniswara Sumaradira itu beribu Sri Nur Cahya. Di mana di dalam hal ini orang tua mereka atau bapak mereka itu adalah mantunya dari Prabu Dewa Warman IV, yaitu Senopati Sarwazala atau Prabu Dharma Satyajaya Waruna Dewa, atau juga disebut Sang Mokteng Samudra atau pahlawan yang gugur di lautan. Baik, kita lanjut. Prabu Resi Daniswara ini menjadi rajanya di Medang Kahiyang juga tidak lepas dari peran saudara-saudaranya. Yang pertama itu di wilayah selatan ada Maharsi Jaya Sampurna, juga ada Maharsi Indrasari atau Maharsi Gajah Handaru. Itu posisinya di selatan. Itu kalau secara referensi ada di Dusun Parigi, Kecamatan Pasanggerahan, Sumedang Selatan. Yang selanjutnya masih saudaranya di sini. Itu ada yang bernama Maharsi Larasakti. Posisinya di wilayah timur. Tepatnya secara referensi itu ada di wilayah Ambit Situraja. Yang selanjutnya ada juga Maharsi
Sukmane Cupu. Itu posisinya ada di wilayah kulon atau barat, yaitu di Gunung Cupu, Kota Kulon, Sumedang. Dan yang selanjutnya itu ada Maharsi Jaya Buanan Ningrat yang ada di wilayah utara, Banas, Banten. Juga dengan Sarihatimah atau Temenggung Surabima, itu wilayah Cienteng. Jadi sesuai yang tadi saya buka mengenai sejarah singkat tentang Kerajaan Kresian, di mana Raja Resi posisinya di tengah, sedangkan di wilayah-wilayah secara otoritasnya bagian utara, bagian selatan, bagian timur, bagian barat, itu posisi yang disebut Kresian. Itu alhamdulillah wasyukurillah hasil dari kita berinteraksi penyelarasan dengan referensi yang kita ketahui. Dan di sini pula alhamdulillah kita juga banyak bertemu dengan tokoh-tokoh yang lainnya yang mungkin akan kita coba insya Allah diungkap di episode selanjutnya di wilayah Candi Karang, masih wilayah ini juga. Mungkin acara interaksinya dicukupkan segini. Dan yang terakhir, kita ini sudah ada di wilayah sumber mata air atau yang disebut Kacipakuan. Kita coba di sini juga mencoba di sini adalah untuk interaksi atau lebih tepatnya kita coba mengkoneksikan antara kita selaku bawana alit dengan bawana alam. Kita coba sekaligus kita juga di sini akan mencoba mengaktifkan kembali kawingitan atau bahasa sekarang energi-energi yang terkandung di Cipaku ini. Tepatnya ini disebutnya adalah Sirah Cai Ciemutan atau mata air Ciemutan. Alhamdulillah wa syukurillah, acara kita untuk hari ini selesai sampai di sini. Kita lanjut di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.